Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Qawaidul Imla wal Khot, yaitu Ibu Yanti Kusnawati MAG. Yang saya cintai dan yang saya banggakan teman-teman kelas PBAB. Nah, di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Rosmu Alif Layyinah. Langsung saja, perkenalkan, saya Aderima Rahmawati sebagai pemateri pertama. Langsung ke pengertian ya. Apa isi itu alif ya? Alif itu huruf tertentu yang tidak menerima harokat dan mempunyai dua tempat, yaitu di tengah kalimat dan di akhir kalimat. Alif itu ada dua macam. Yang pertama yaitu alif yabisah. Nah, yang kedua itu alif layyinah. Apa itu alif labisah? Alif labisah adalah huruf alif yang menerima harokat atau bisa diistilahkan dengan hamzah. Nah, yang akan kita bahas yaitu yang alif layyinah ya. Alif layyinah yaitu huruf alif yang tidak menerima harokat. Baik, langsung saja kita ke pembagian alif layyinah. Nah, alif layyinah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alif layyinah mamdudah, yaitu alif yang berbentuk tegak lurus, tempatnya bisa di tengah dan di akhir kata. Nah, yang kedua yaitu ada alif layyinah maksuroh, yaitu alif yang berbentuk bengkok seperti huruf ya. Tempatnya hanya ada di akhir kata ya. Nah, berikutnya yaitu langsung kita ke penulisan alif layyinah ya. Yang pertama dulu yaitu alif layyinah yang di tengah kata. Nah, ketika kita mendengar perpanjangan bunyi patah, pasti kita akan menambahkan alif. Namun akan menjadi sulit saat kita harus menentukan bentuk yang benar. Sebab bentuk alif itu ada dua, yang tadi ya, yaitu yang pertama tegak lurus atau disebut mamdudah, yang kedua itu huruf ya yang tanpa titik, atau yang disebut maksuroh. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui kapan kita harus alif itu harus ditulis mamdudah dan kapan harus ditulis maksuroh. Nah, menurut kaidah imla, penulisan alif layyinah di tengah kata harus selalu ditulis mamdudah, yaitu tegak lurus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan kepada pemateri 2 untuk menyampaikan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi pertama, yaitu contoh alif layyinah. Contoh alif layyinah yaitu qola, qoma, soma, nama, fatah, lailah, yakhsyah, yardoh. Kata yang berakhiran alif maksuroh seperti astofa, jika kemasukan dhamir hu di akhir kalimat, maka alif maksur tersebut harus diganti dengan mamdudah atau ditulis mamdudah. Yang kedua, alif layyinah di akhir kata. Untuk pembahasan alif layyinah, kita perlu membagi kata menjadi 3 bagian, yaitu kata yang terbentuk dari 3 huruf dan yang kedua kata yang terbentuk dari 4 huruf. Kata yang terbentuk dari 3 huruf bisa disebut dengan sulayat, terutama pada kata kerja. Biasanya bukan huruf asli tetapi muqabalah. Cara penulisannya, alif layyinah yang berada di akhir kalimat ditulis dengan ya di dalam 7 tempat, yaitu 1. Di dalam setiap isim yang terdiri dari 3 huruf.
yang terdapat alif pengganti dari ya. Contoh al-fata, al-huda. Yang kedua, di dalam setiap isim Arabi yang terdiri dari 3 huruf yang huruf terakhirnya bukan ya. Contoh sofro, kubro, habla, ujla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Rizky Amalia akan melanjutkan penjelasan dari Kang Gunawan tentang cara penulisan alif lainah di akhir kata. Baik, langsung saja dilanjut pada nomor 3. Nomor 3, di dalam 5 isim alam ajami, contoh Musa, Isa, mata, dan lain sebagainya. Dan isim alam yang selain 5 isim alam ditulis dengan alif, contoh daro. Yang nomor 4, di dalam 5 isim mabni, contoh mata, ula, dan ladaya. Selain 5 isim mabni tersebut ditulis dengan alif, contoh ana dan idzan. Baik, nomor 5, di dalam setiap fiil 3 huruf yang alifnya mengganti dari ya, contoh ro'a, roma. Oke. Dan kalau alifnya mengganti wawu maka ditulis alif, contohnya da'a dan hoza, rafa juga bisa. Ada sebagian ulama menulis bagian yang kelima ini dengan alif secara mutlak. Selanjutnya, nomor 6, di dalam setiap fiil yang lebih dari 3 huruf apabila huruf sebelum alif bukan iya, contoh tidak, khola, shola. Dan apabila berupa huruf ya maka ditulis alif karena ulama benci berkumpulnya 2 bentuk iya. Contohnya tazayya, terus istahya, seperti itu. Lanjut, nomor 7, di dalam 4 huruf seperti ila, arla, hatta, dan bala, sedangkan huruf yang lain ditulis alif, contohnya la, hala, dan khola. Dan di dalam keterangan di atas terdapat 2 kaidah umum, yaitu setiap alif yang berada di dalam kalimat yang fa atau ain fiilnya berupa wawu maka ditulis dengan iya. Contohnya wa'ra, waqo, huwa. Setiap alif yang berada di dalam kalimat yang ain fiilnya berupa hamzah juga ditulis dengan alif karena ulama benci kepada berkumpulnya 2 alif, maka jatuhnya seperti ini. Contohnya sya'a, fa, sya'ya, fa ya, ba ya, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.